Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Zakaria Ahmad, yang mana beliau akan menyampaikan sebuah tema memburu berkah Ramadan, di mana kita alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tanggal 20, dan ini teman-teman yang itikaf juga sudah sebagian yang datang ya untuk menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama menyimak kajian dari beliau Al-Ustadz Zakaria Ahmad. Akan tapi sebelum materi disampaikan, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, bahwasanya barangkali ada bapak dan ibu yang sekalian yang membawa anak, ya mungkin nanti bisa dikondisikan sehingga kegiatan kajian bisa berjalan dengan lancar. Kemudian barangkali dari ikhwan maupun akhwat atau bapak dan ibu yang membawa kendaraan, barangkali ada helm yang di depan yang bagus, ya mungkin sebaiknya nanti dimasukkan saja ke masjid, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kajian akan dimulai pukul 16:10 nanti sampai jam 5 sekitar. Nanti jam 5 sampai jam setengah 6 ada sesi tanya jawab. Ataupun nanti silahkan Al-Ustadz Zakaria Ahmad bisa mengelola waktu dengan baik secukupnya untuk penyampaian materi dan untuk tanya jawab. Saya kira ini ya pengumuman dari panitia. Marilah kita sama-sama mendengarkan kajian dari beliau Al-Ustadz Zakaria Ahmad dengan tema memburu berkah Ramadan. Kepada beliau Al-Ustadz Zakaria Ahmad, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Asy-Syifa, yang saya hormati pula seluruh panitia amaliyah Ramadan Masjid Asy-Syifa, kaum muslimin muslimah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Di kesempatan sore hari ini, di hari yang ke-20 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kekuatan, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima dari kita apa yang telah lalu, dan juga memberikan taufik bimbingan pada apa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, ternyata kita sudah mau memasuki sepertiga dari bulan Ramadan yang terakhir. Masya Allah, sudah 20 hari berlalu, padahal kayaknya baru kemarin ya. Ada nggak kajian di sini, kajian menjelang Ramadan? Ada yang menjelang Ramadan yang membahas tentang bagaimana amaliyah Ramadan? Ada kajian? Masya Allah. Tentunya waktu akan habis. Namun berbahagialah kalau waktu kita habis itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang waktunya ada jatahnya, ada habisnya gitu. Satu kebahagiaan bagi seorang ketika habisnya waktu untuk taat kepada Allah. Kalau kita melihat di perjalanan dari Banyumas sampai ke Pemalang sini, saya melihat gegap gempita Ramadan itu bukan di masjid-masjid. Gegap gempita ya Ramadan itu kelihatan pas berburu apa? Takjil. Berburu pakaian di pasar-pasar, berburu makanan di toko-toko sembako, dan juga yang lainnya. Kita dapati semacam itu. Yang seharusnya memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita itu lebih konsentrasi lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Kita berharap dari Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada majelis kita sore hari ini yang akan kita bahas adalah sebuah judul memburu berkah Ramadan. Memburu berkah Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Itu disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun mubarak. Itulah nama dari bulan Ramadan atau sifat dari bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa sih makna al-barakah? Apa makna dari kata barakah? Atau dalam bahasa kita, istilah kita, berkah. Kalau kita melihat kepada kamus bahasa Arab, maka kita akan dapati al-barakah an-nama wa ziyadah. Makna daripada al-barakah itu adalah an-nama, yaitu perkembangan, wa ziyadah, penambahan, adanya tumbuh berkembang dan juga bertambah. Sehingga dalam istilahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-barakatu kathratul khair wa thubutuhu aw dawamuhu. Yang namanya berkah itu adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan.
wa thubutuhu aw dawamuhu, dan tetapnya kebaikan pada sesuatu. Maka sesuatu yang dikatakan memiliki keberkahan adalah sesuatu yang punya banyak kebaikan dan kebaikannya tetap terus ada, langgeng, enggak pernah berpisah darinya. Ketika kita membicarakan tentang Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, maka bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan, dan kebaikannya tidak pernah hilang. Sejak zaman dahulu ketika disyariatkannya puasa Ramadan hingga nanti terjadinya hari kiamat, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tawarkan untuk hamba-hambanya. Ini tentang makna barakah. Jadi Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, artinya bulan yang memang di dalamnya begitu banyak kebaikan, yang kebaikannya tidak pernah hilang darinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa amalan yang menunjukkan tentang berkah yang ada di dalam bulan Ramadan. Insyaallah kita akan sebutkan beberapa di antaranya, dan semoga saja kita dimudahkan oleh Allah untuk memburu keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan ini secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang pertama yang begitu besar keberkahannya adalah siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sebagai salah satu ibadah yang kaitannya erat sekali dengan bulan Ramadan, yaitu apa? Puasa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa ini sebagai satu ibadah yang Allah taala sukai. Allah senang sekali disembah dengan puasa. Dan ini terbukti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini menunjukkan jemaah bahwasannya Allah senang disembah oleh hambanya dengan ibadah yang namanya puasa. Karena Allah telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, dan juga diwajibkan atas umat Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang berkahnya puasa itu sangat jelas dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak sebagaimana pahala-pahala ibadah yang lain. Pahala dari ibadah-ibadah yang lain itu terbatas, sekian kali lipat seperti itu. Adapun puasa tanpa batas. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kebayang yang namanya tanpa batas seperti apa banyaknya gitu. Banyak sekali gitu. Perhatikan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Semua ibadah
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipatnya, minimal 10 kali lipatnya. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Begitu luasnya kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Satu kebaikan minimal berapa? 10 kali lipat, enggak ada kurang dari itu. Satu kebaikan balasannya 10 kali lipat, sampai 700 kali lipatnya. Qala Allahu azza wa jalla illa as-saum. Kata Nabi, Allah Ta'ala mengatakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, amalan yang khusus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya puasa itu balasannya tanpa batas. Karena yang selain puasa itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengkhususkan kecuali puasa, aku yang akan membalasnya dengan balasan yang tanpa batas. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku, kata Allah. Kemudian Nabi mengatakan, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika seorang yang berpuasa bertemu dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, wala khulufu fami saim atyabu indallahi min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari minyak kasturi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disinilah hadis yang sangat jelas menunjukkan kepada kita betapa istimewanya ibadah puasa. Memang kita merasakan lelahnya, memang kita merasakan letihnya dari ibadah puasa ini. Apalagi saudara-saudara, ikhwan-ikhwan yang kerjanya di luar ruangan, yang jualan, yang di proyek dan lain sebagainya, itu Masya Allah merasakan sesuatu yang berat tentunya. Namun jangan dikira susah payah itu cuma sekedar sesuatu yang memberatkan saja. Karena apa? Ada balasan yang sangat istimewa di sisi Allah. Dan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia itu, mereka pengen merasakan apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Lelahnya kita di siang hari berpuasa, capeknya mungkin di malam hari ngantuk untuk melaksanakan salat tarawih, itu diinginkan oleh saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang sudah berpisah dari kehidupan dunia. Mereka mengatakan, disebutkan oleh Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan mereka yang pengen balik ke dalam kehidupan dunia. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan kepada kehidupan dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang dulu sudah aku tinggalkan. Pengen merasakan lelahnya, pengen merasakan letihnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak mungkin kembali kepada kehidupan dunia.
Allah Ta'ala katakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan yang sia-sia, tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengatakannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada dinding sampai hari berbangkit. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lelah letihnya kita adalah satu kenikmatan jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa lagi menambah kebaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Ta'ala masih berikan hidup kepada kita di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah untuk melaksanakan kebaikan di bulan yang mulia ini. Maksimalkan niatan yang ikhlas dalam menjalankan setiap amal ibadah. Pelajari bagaimana cara melaksanakan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian yang bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala kok menyandarkan puasa itu kepada dirinya? Allah Ta'ala katakan, fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Para ulama menjelaskan, di antara sebabnya adalah yang pertama, karena puasa itu adalah jelas sekali bagaimana seorang menjauhi syahwatnya. Makan dan minum diputus dari dalam tempo yang tidak singkat. Makan, minum, kemudian berhubungan suami istri diputus sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apakah ada ibadah yang lain yang seperti ini? Seperti orang yang berihram. Memang orang yang berihram itu dilarang. Dilarang apa? Pakai baju seperti ini. Laki-laki yang berihram tidak boleh pakai baju yang membentuk tubuhnya. Apakah waktunya sampai lama seperti apa? Orang yang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh pakai wewangian, sebentar saja. Kalau puasa, apalagi puasa Ramadan, ya sehari putus, sehari nyambung lagi seperti itu. Ini sangat kentara, sangat jelas sekali bagaimana manusia melatih dirinya untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Ibadah yang lebih utama dari puasa, yaitu apa? Ibadah salat. Ibadah salat itu apakah ada jelas di sana kemudian apa mendidik hawa nafsu, mengekang hawa nafsu? Tidak. Malah justru ketika seorang ada dua pilihan, salat apa makan dulu gitu. Apa yang didahulukan? Makan apa salat? Kalau dalam kondisi orang sudah pengen banget makan, makanan sudah disajikan, maka makan dulu. Kata Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul ahbathan. Tidak sempurna salat seorang ketika makanan sudah apa? Dihadirkan, sudah disajikan. Dalam kondisi orang tersebut pengen banget makan, lapar banget gitu, makanan sudah disajikan, maka makan dulu. Kalau dalam bahasa kita kan mendingan makan mikirin salat daripada salat mikirin makan. Betul apa tidak? Iya. Kalau kita makan tapi kita berpikir nanti untuk salat, daripada kita salat, ini bau apa ya gitu. Sudah bau-baunya sudah tercium, sudah mikir kan? Maka didahulukan untuk apa? Untuk makan dulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dalam kurun waktu yang Masya Allah lama. Berapa jam? Dari jam 4:30 sampai 5:30 sore. Berapa jam hitungannya? 13 jam. Betul? 13 jam ya. Masya Allah. Dalam kurun waktu yang lama. Ini sebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan, ini tentunya yang dikatakan oleh para ulama, Allah menyandarkan puasa kepada dirinya karena ini. Yang kedua adalah
Karena puasa ini ibadahnya sifatnya sir, rahasia. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang ya, saya dengar dari sebagian orang gitu ya, nek sahur ya melu sahur, buka ya melu buka gitu. Tapi kalau pas di tempat kerjaan nggak ketahuan sama keluarga, nggak ketahuan sama istrinya, karena memang ya rahasia. Cuma kadang-kadang katanya ditanya, kok bukanya sedikit Pak, kenapa? Bukanya sedikit karena alasannya apa? Lagi nggak enak di perutnya. Padahal karena apa? Di tempat kerjanya makan gitu. Ini sebagian orang saya dengar obrolan di antara mereka seperti itu. Jadi puasa itu adalah sir, rahasia antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umpamanya kita sendiri di dalam mobil, kacanya gelap, kemudian perjalanan sendiri, ada permen, ada minuman, ada apa kan? Masya Allah, bisa saja dikonsumsi. Tapi apa? Karena memang seorang itu merasa diawasi oleh Allah di saat itu, maka seorang tidak mau mengkonsumsi makanan, minuman dan lainnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan kenapa sebenarnya puasa itu kok balasannya tanpa batas? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kenapa kok puasa balasannya tanpa batas? Karena di dalam ibadah puasa itu ada 3 macam kesabaran. Ada 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan larangan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam berhadapan dengan takdir Allah yang kadang memberatkan atau menyakitkan. Dalam ibadah puasa itu ada 3 macam kesabaran ini. Sehingga puasa itu sebagaimana kesabaran, ganjarannya tanpa batas, puasa juga ganjarannya tanpa batas. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dipenuhi balasannya tanpa batas. Orang yang bersabar itu pahalanya dari Allah tanpa batas. Maka karena di dalam ibadah puasa ini ada 3 macam kesabaran, maka orang yang berpuasa pun akan mendapatkan balasan yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau di kita kan puasanya ya Masya Allah ya 13 jam. Kalau di orang-orang yang mendekat ke kutub itu, mereka puasanya sebagiannya panjang banget, sebagiannya pendek banget. Bisa sampai 20 jam puasanya. Malamnya sebentar, antara maghrib, isya, kemudian taraweh gitu, kemudian sahur, itu cuma singkat banget. Karena puasanya itu sampai berapa? Sampai 20 jam, tinggal sisa malamnya 4 jam saja. Kemarin saya kontak dengan keponakan yang masih belajar di Jerman. Saya tanyakan, sekarang puasanya bukanya jam berapa di situ? Bukanya itu jam 9 malam. Sahurnya pas seperti kita, subuhnya 4:30, itu sudah waktu subuh. Bukanya itu jam 9 malam. Lumayan kan? Lumayan, Masya Allah, berat. Jam 9 malam baru adzan maghrib. Inilah yang kadang-kadang memberatkan bagi sebagian orang. Tapi namun nanti ketika berputar waktu gitu ya, di sana itu puasanya pendek banget. Kemudian apa? Malamnya yang lama gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita bahas pertama kali, yaitu apa? Tentang puasa Ramadan. Puasa yang penuh berkah, ibadah yang berkahnya luar biasa. Ibadah yang lain 10 sampai 700 kali lipat, adapun puasa tanpa
batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ibadah yang penuh berkah yang kedua yang ada di dalam bulan Ramadan adalah qiyamul Ramadan atau yang kita kenal dengan salatut tarawih. Qiyamul Ramadan. Kenapa kita sebutkan qiyamul Ramadan? Karena Nabi SAW menyebutkan man qama, ya. Nabi menyebutkan man qama Ramadana, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, karena iman dan berharap pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih ini dinamakan dengan tarawih karena di sana ada jeda, di sana ada istirahatnya. Setelah 4 rakaat panjang, Nabi mencontohkan untuk apa? Beristirahat. Namun sekarang meskipun tidak ada istirahat yang jelas gitu, artinya ya biasa, wajar, sebentar saja, karena rakaat-rakaatnya pendek-pendek sekali di saat kita sekarang ini, juga tetap dinamakan dengan tarawih, tetap dinamakan dengan tarawih. Karena ini adalah istilah yang sudah melekat dengan salat tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, qiyamul Ramadan ini ataupun tarawih ini adalah bagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan namanya adalah tarawih. Namanya adalah tarawih. Berkahnya dari tarawih ini banyak. Yang pertama di antara yang menunjukkan berkahnya tarawih ini, apa yang tadi saya sebutkan? Man qama Ramadana. Tolong dibedakan, sebagian orang itu kadang-kadang kok ada ustadz yang menyebutkan man soma, ada ustadz yang menyebutkan man qama. Bedanya apa gitu? Kadang-kadang kurang perhatian kepada terjemah yang disampaikan gitu. Man qama Ramadana. Qama Ramadana ada artinya adalah barang siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan atau mengerjakan tarawih. Adapun man shoma Ramadana adalah siapa yang berpuasa Ramadan. Nabi menjadikan puasa ini sebagai penghapus dosa-dosa, menjadikan tarawih ini sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun tentunya di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagiannya mengatakan bahwasanya bisa menghapuskan semua dosa, yang besar, yang kecil, semuanya dihapus. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwasanya penghapusan dosa dari tarawih ini adalah hanya kepada dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar wajib seorang bertaubat untuk mendapatkan penghapusan dosa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini keberkahan daripada salat tarawih. Maka jangan sampai kita menganggap remeh. Sebagian orang mengatakan bahwasannya ini kan sunnah, orang nggak tarawih juga nggak berdosa. Betul, itu hukumnya sunnah. Tetapi satu kerugian ketika seorang dalam kondisi sehat, tidak ada halang suatu apapun, kemudian tidak melaksanakan tarawih, ini adalah kerugian yang sangat besar. Karena kita itu punya banyak sekali dosa di masa yang telah lalu. Dosa lisan, dosa mata, dosa pendengaran, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Maka manfaatkanlah momen yang kalau kita perhatikan tarawih itu enggak ada capeknya jemaah. Tarawih capek apa tidak? Ngantuk apa tidak, Pak? Hah? Ngantuk. Ngantuknya sebenarnya bukan karena sebab tarawihnya. Ngantuknya itu karena kewargen. Itu benar kok. Silakan saja. Kalau orang bukanya secukupnya, air umpamanya, airnya 2 gelas lah, air putih segelas, teh segelas. Kemudian apa? Snack, mencukupkan dengan itu dulu. Nanti makannya habis tarawih gitu, insya Allah nyantai, nggak ada.
Tarawih dari awal hingga akhir cuma jagani mulut aja. Angob terus gitu. Ini kan karena apa? Yaitu gempurannya itu terlalu bersemangat. Partai pertama sebelum sholat, partai kedua beratnya itu setelah sholat ya. Nasi padang 2 porsi, gimana? Sebelumnya teh, sebelumnya air putih, kemudian ada kolak, ada snack, semuanya masuk, Masya Allah. Gimana nggak berat? Berat banget. Yang seharusnya seorang itu di bulan Ramadan merasakan lapar, merasakan haus, kemudian apa? Nanti di akhir Ramadan itu merasakan tubuh yang enteng dari apa? Dari berbagai macam penyakit. Karena apa? Diistirahatkan. Kalau ini malah tidak, di bulan Ramadan malah digeber. Ibunya bertanya kepada bapak, "Pak, mau makan apa?" Kayaknya gini-gini terus nggak enak ya Pak, beli ini kayaknya enak ya Pak. Loh, gini diajari kayak gitu, makanannya enak dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Jadi seolah-olah Ramadan itu sebagai bulan kuliner gitu ya. Yang nggak ada di luar Ramadan diada-adakan kan? Coba iya apa tidak? Iya. Semuanya serba enak dari awal hingga akhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya kita berpikir lagi. Kita itu dilatih untuk merasakan lapar, mengosongkan perut kita itu untuk mengistirahatkan. Malah kita kalau mau tidur dipulin dulu baru tidur. Ini kan nggak sehat. Coba saja tanya kepada dokter-dokter, kepada orang-orang yang ngerti tentang apa sehatnya pencernaan seperti apa. Pola yang sekarang ini yang ada gitu, orang makan full, makan besar, langsung genjot, kadang-kadang sebelum maghrib sudah full, nanti setelah maghrib baru yang lain-lainnya gitu ya. Itu tidak sehat pola yang seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu bisa maksimal dalam melaksanakan sholat tarawih dengan tadi persiapannya maksimal, makannya jangan terlalu banyak, nanti tarawihnya akan bisa konsentrasi, enggak cuma sekedar rukuk sujud duduk kemudian berdiri lagi, enggak tahu apa yang dibaca oleh imam. Sampai sebagian penceramah itu bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi yang dibaca suratannya oleh imam itu suratan apa? Diam semuanya, enggak bisa jawab. Enggak ada yang bisa jawab. Karena apa? Memang ya cuma nahan ngantuk aja gitu. Ada anak kecil yang angkat tangan, "Ustadz, saya tahu," gitu. Coba apa Dek yang dibaca? Tadi imamnya baca surat Al-Fatihah, betul. Bapak-bapak sama ibu-ibu sampai enggak sadar baca Al-Fatihah. Ya bener kan, rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua baca Al-Fatihah juga. Subhanallah, jadi saking tidak sadarnya sehingga Al-Fatihah itu tidak dikatakan gitu. Kemudian keberkahan daripada tarawih yang kedua adalah tarawih di sini berapa? Sampai 1 jam enggak? Setengah jam. 8:15 selesainya. Mulainya 7:30. Normal Isya. Masyaallah. Alhamdulillah. Berarti lumayan panjang. Kalau seandainya sekarang kita perhatikan kepada yang ada di masyarakat kita, standar tarawih itu di masyarakat kita berapa? Setengah jam kan? Lama-lamanya 35 menit lah. Itu standar sudah umum. Mau yang 11, mau yang 23, selesainya sama segitu di masyarakat kita. Subhanallah jamaah, ternyata sholat yang durasinya itu cuma setengah jam, kalau kita mau maksimalkan kualitasnya, itu ternyata pahalanya semalam suntuk. Pahalanya semalam suntuk. Ini kan berkah, berarti iya, sholatnya sebentar, pahalanya semalam suntuk. Kapan ada ini? Kalau enggak di Ramadan, ya enggak ada. Adanya cuma di bulan Ramadan saja. Sampai Nabi SAW beliau mengatakan, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin."
Sesungguhnya seorang yang tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Setengah jam menjelma menjadi semalam suntuk. Berkah kan? Iya, berkah banget. Masya Allah. Namun syaratnya bersama imam sampai selesai, tidak membolos di pertengahan. Karena sebagian orang itu ya awalnya sama imam, kemudian akhirnya juga sama imam, tapi tengah-tengahnya bolos. Kadang-kadang sebagiannya pada nongkrong di teras masjid sambil makan snack dan lain sebagainya. Ketika sudah tahu witir langsung masuk lagi ke dalam. Apakah termasuk? Ya, ma'aknya ini loh. Ma'al imam hatta yansarif, sampai selesai, bukan di awal dan juga di akhirnya saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz, di tempat kami tarawihnya 23 rakaat. Gimana? Apakah kita mengikuti? Maka saya sarankan ikuti. Dengan syarat imamnya masih perhatian kepada khusyuk dan tumakninah. 23 rakaat ikuti. Dengan syarat tadi apa? Masih menjaga khusyuknya dan tumakninahnya. Al-Fatihahnya bisa membaca dengan komplit, suratannya enggak ngebut, rukuknya jelas bisa membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, misalnya seperti itu sekali paling tidak, atau ketika sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sampai ya sekali paling tidak seperti itu. Kalau seandainya sekarang imamnya cepat banget, sudah enggak usah diikuti. 11 apa 23 sama, enggak usah diikuti imam kayak gitu. Karena apa? Sudah tidak menjaga lagi inti daripada salat, kan khusyuk dan tumakninah. Kalau sudah enggak ada itu, apa lagi yang diharapkan? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya sarankan ikuti imam di lingkungan kita masing-masing, berapapun jumlah rakaatnya. Yang penting tadi syaratnya utama adalah apa? Imam tersebut masih menjaga kekhusyuan dan tumakninah dalam pelaksanaan ibadah salat. Karena Nabi SAW memang tidak memberikan batasan. Hanya saja beliau memilih bilangan 11 rakaat yang beliau kerjakan dalam salat tarawihnya, tetapi beliau tidak menjadikan itu sebagai batasan. Yang lebih dari itu salah. Tidak pernah mengatakan seperti itu Nabi SAW. Sehingga kita dapati para sahabat sepeninggal Nabi SAW, apakah mereka mengerjakan 11? Tidak. Para sahabat mengerjakan 23 sepeninggal Nabi SAW. Bukan berarti mereka menyengaja menyelisih Nabi SAW, tetapi kondisi para sahabat itu mereka faham bahwasanya orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'in, tidak sebagaimana mereka bersama Nabi SAW. Kondisinya sudah berbeda, sehingga diperbanyak jumlah rakaat. Karena apa? Salatnya itu sudah dipendek-pendekkan. Berbeda dengan salatnya Nabi SAW. Kalau mau 11 rakaat jujur-jujuran gitu ya, ngikuti Nabi ya, Masya Allah berat banget. Rakaatnya Nabi, satu rakaat saja itu sudah sampai 5 juz lebih. Satu rakaat. Karena Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian meluncat dulu ke An-Nisa, baru Ali Imran. Coba saja dilihat berapa juz itu? 5 juz, hampir 6 juz. Itu satu rakaatnya Nabi SAW. Berat apa tidak? Wong dengar, sebagian kita dengar berita di Jawa Timur ada tarawih 8 jam, itu sudah keder ya. Ada di Jawa Timur kan berita kemarin tarawih 8 jam. Ya karena apa? Orang-orang yang bisa seperti ini adalah orang-orang yang mencintai akhirat sebagaimana kita mencintai apa? Dunia. Kita bisa bekerja lama tapi nggak bisa beribadah lama gitu. Sebagian orang-orang yang cinta akhiratnya besar banget, mereka bisa beribadah lama
nggak bisa kerja lama. Mereka santai ketika berhadapan dengan dunia gitu. Tapi mereka langsung sigap ketika dikatakan di sana ada pahala besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara berkahnya salat tarawih ini adalah tarawih itu adalah sebaik-baik salat sunnah. Nabi SAW beliau bersabda, afdalus salat ba'dal fariidah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Dan tarawih ini sebagaimana tadi kita sebutkan, tarawih ini adalah merupakan salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan amalan yang ketiga. Amalan yang penuh dengan berkah di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah amalannya itu tidak berat insyaallah. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang berkahnya Ramadan, puasa berat, tarawih berat, apalagi tarawihnya yang panjang gitu ya. Sekarang saya tunjukkan amalannya tidak berat, sesuai dengan kesenangan kita. Amalannya itu makan dan minum, makan sahur. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahannya. Makan sahur itu banyak keberkahannya. Maka jangan ditinggalkan. Jangan sampai kita memilih tidur. Sebagian orang itu milih tidur. Ya alhamdulillah, berarti Allah karuniakan kepadanya kesehatan, bisa tidur dengan nyenyak. Dan kemungkinan yang bisa tidur dengan nyenyak ini orang yang gak punya utang gitu. Orang yang punya utang itu tanggungannya biasanya sulit tidur malam hari gitu. Apalagi kalau beberapa hari ke depan jatuh tempo seperti itu ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi menyebutkan fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya di makan sahur itu ada keberkahannya. Para ulama berusaha untuk menyebutkan apa keberkahan daripada makan sahur itu. Di antara yang berusaha untuk menggalinya adalah Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam menjelaskan tentang ahaditsus siyam, hadis-hadis tentang puasa. Beliau menyebutkan beberapa poin yang menunjukkan berkahnya makan sahur itu. Yang pertama adalah seorang yang makan sahur akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan aktivitas keduniawian ataupun aktivitas ibadah. Mohon maaf di sini saya mau tanya, ada yang pernah puasa tanpa sahur? Enggak ada? Pernah? Puasa tanpa sahur? Berarti moga-moga enggak punya utang. Angler tidurnya gitu. Apa yang dirasakan ketika seorang puasa tanpa sahur? Lemes. Berbeda dengan orang yang makan sahur. Kalau orang Banyumas sebutkan, ada kamus istilah di Banyumas itu suren gitu. Jenengan tahu suren? Kondisi antara sadar atau tidak gitu. Lemes banget gitu kondisinya. Suren itu kondisi di mana seorang kelaparan tapi laparnya sampai parah. Sehingga dia sudah kayak nggak sadar kayak gitu. Itulah gambaran kondisi orang yang ketika puasa tanpa sahur. Berat banget. Apalagi kalau harus melaksanakan aktivitas pekerjaan yang berat atau bekerja secara maksimal seperti hari-hari sebelum Ramadan. Berat banget. Ini diantara keberkahan yang dirasakan
Kita merasakan semuanya. Orang yang makan sahur akan lebih kuat di siang hari. Meskipun kita rasakan ya pasti tetap saja berkurang. Apalagi kalau sudah 20 ke sini gitu ya. Kita merasakan fisik kita semakin apa? Semakin tidak kuat, semakin lemah karena pengaruh daripada pengurangan asupan makanan gitu. Kemudian yang kedua, di antara berkahnya makan sahur adalah orang yang makan sahur terhindar dari pikiran-pikiran jelek yang muncul karena rasa lapar. Ketika seorang sahur itu pikiran-pikiran jelek yang muncul karena rasa lapar itu enggak ada. Seperti apa misalnya? Pikiran jeleknya untuk medot siang hari Ramadan gitu. Pikiran jelek apa tidak? Lagi puasa mikir medot baya-baya gitu. Ngelak banget gitu kan. Itu kan pikiran jelek. Orang yang sahur hilang pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian selanjutnya, makan sahur itu adalah bukti kesetiaan kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kita setia dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan, bahkan Nabi menganjurkan. Seperti hadis yang saya bacakan tadi. Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya sahur itu ada keberkahannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makanannya penuh dengan berkah. Fala tadda'uhu, jangan tinggalkan sahur. Walau ayyajra ahadukum jar'atan min ma'. Meskipun seorang hanya sekedar meminum seteguk air saja. Meskipun hanya seteguk air, jangan tinggalkan. Maka kita itu tertuntut untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Dan yang dibawa oleh Rasul diantaranya adalah makan sahur. Maka ketika kita bangun di pagi hari menjelang waktu subuh untuk makan sahur, hadirkan bahwasanya ini sebagai bentuk kesetiaan kita kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jemaah, di antara bentuk berkahnya sahur adalah ini syiarnya umat Islam. Sahur ini syiarnya umat Islam. Karena sebagaimana tadi sudah saya singgung, umat sebelum kita pernah mendapatkan pensyariatan puasa. Namun puasa mereka tanpa sahur. Puasa mereka umat-umat sebelum kita tanpa sahur. Adapun puasa umat Islam itu dengan sahur. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara berkahnya makan sahur, yang keberapa ini? Yang ke-5. Kita ketika sahur bangun di waktu terbaik sehari semalam. Sehari semalam itu ada 24 jam. Waktu terbaik dari 24 jam itu adalah sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu kita bangun untuk sahur. Waktu nuzul ilahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Namun ketika kita mengatakan Allah turun ke langit dunia, jangan logika untuk manusia, untuk makhluk diterapkan bagi Allah.
Karena sebagian orang dengan logika yang dia pahami pada manusia diterapkan kepada Allah kan jadi salah. Allah turun ke langit dunia. Bumi itu digambarkan bulat. Kemudian Allah turun ke langit Indonesia di jam sekian. Kemudian bumi berputar. Berarti Allah pindah ke langit yang lainnya lagi. Nah, ini logikanya logika apa? Logika makhluk diterapkan sama Allah yang enggak ketemu. Ketika kita katakan Allah turun ke langit dunia, maka kita katakan sesuai dengan keagungan, kebesaran, dan kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Karena zat Allah tidak seperti zat manusia, maka sifatnya Allah mengikuti kepada zatnya Allah yang tidak seperti zatnya manusia. Jelas? Sifat Allah itu sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan yang Allah miliki. Adapun sifat-sifat manusia itu sesuai dengan apa? Kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Jadi jangan sampai disamakan. Kemudian sampai mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong. Nah, ini tetapkan dulu Allah berada di atas arsy baru bicara gitu. Mereka sudah mengingkari Allah di atas arsy kemudian mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy-nya kosong. Dan menetapkan juga kagak kok, gimana? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingatkan, kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Tidak ada penyerupaan sama sekali di sini. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan itu di setiap malam, bukan hanya di Ramadan saja. Di Ramadan lagi ya tambah-tambah istimewanya gitu. Apa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada hambanya di sepertiga malam terakhir disebutkan oleh Nabi SAW secara umum ada 3. Allah Ta'ala mengatakan di sepertiga malam terakhir ketika turun ke langit dunia, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Masya Allah. Banyak di antara kita ketika diingatkan oleh saudaranya, coba berdoa, ora kurang golek ndonga gitu. Aku terus ndonga terus, tapi urung dikabulna. Nah, ini orang yang tergesa-gesa dalam berdoa yang mungkin untuk tidak dikabulkan orang yang semacam ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh semuanya kepada Allah. Kesehatan yang kita miliki akan terus kita miliki kalau kita mau berdoa kepada Allah. Rizki yang kita dapatkan akan terus mengalir kepada diri kita kalau kita mau berdoa kepada Allah. Kita akan dimudahkan urusannya kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang masih singlenya pada sendiri belum menikah, yang masih jomblo, berdoa kepada Allah semoga dapat yang salehah atau semoga mendapat yang saleh. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, target saya masih 4 tahun lagi ke depan gitu. Ya berdoa dari sekarang, apa salahnya sih? Saya tanya kepada yang sudah menikah. Sudah menikah, Pak? Sudah. Istri sama kendaraan itu lebih berharga mana bagi jenengan? Hah? Istri? Iya. Maka enggak usah kita mengatakan sekian tahun lagi baru menikah. Kita punya motor, punya mobil itu semakin cepat semakin baik kan? Iya apa tidak? Ini istri lebih berharga lagi. Maka jangan, udah menikah Mas? Belum? Nah iya. Jangan tahun depannya lagi, jangan. Pokoknya yang terbaik ya Allah gitu. Kalau cepat lebih baik gitu. Ya, saya terima ya Allah kalau seandainya ada yang solehah mau sama saya gitu ya. Dengan keterbatasan saya misalnya seperti itu ya. Ngomong aja sama Allah, curhat sama Allah gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak berdoa. Karena Allah sudah mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan man
yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan, kabulkan permintaannya. Luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang kita inginkan, sudah minta saja sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah taala mengatakan man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku berikan ampunan untuknya. Subhanallah. Kita itu punya banyak banget salah, punya banyak banget dosa. Maka kita harus benar-benar memohon kepada Allah di saat bangun untuk sahur, jangan langsung nyari makanannya apa. Ke kamar mandilah, buang hajat, kemudian berwudu. Setelah itu tengadahkan tangan kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, hamba pernah melakukan dosa bla 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 bla, banyak sekali. Sebutkan di hadapan Allah. Jangan pamer kepada manusia punya dosa-dosa. Jangan ceritakan kepada orang lain. Katakanlah kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat dari dosa ini. Dulu pas masih muda, ikut-ikutan teman, nguntal gotring, jeremen kebal. Sampaikan sama Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah. Dulu diajak sama teman, diejek-ejek, akhirnya nyicipi minuman keras misalnya, seperti itu. Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya berani sama orang tua. Sekarang saya sudah sadar betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Ampuni ya Allah. Perbanyak istighfar, karena ciri orang yang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur orang-orang beriman itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sadar banyak sekali tidak ada hari melainkan di sana ada kesalahan kita. Tidak ada waktu terlewat kecuali pasti ada kesalahan di kita. Kesalahan kurang maksimal dalam ibadah, kadang-kadang melakukan satu maksiat ataupun dosa. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka manfaatkanlah waktu istimewa, waktu sahur untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lama-lama lah, 15 menit untuk beristighfar, berdoa, kemudian meminta hajat kebutuhannya kepada Allah. Setelah itu baru sahur. Insya Allah itu jadi sesuatu yang istimewa. Selanjutnya jamaah, di antara keberkahan yang disebutkan dari makan sahur ini adalah apa? Orang yang makan sahur potensi jamaah subuhnya lebih besar. Orang yang makan sahur potensi jamaah subuhnya lebih besar. Sebagaimana kita dapatilah, insya Allah di masjid-masjid ketika di bulan Ramadan waktu subuhnya itu lebih ramai jika dibandingkan dengan di luar Ramadan. Iya apa tidak? Iya. Kerasa sekali kok. Kerasa. Karena kadang-kadang saya harus ngisi masjid yang agak jauh gitu ya. Saya melihat di perjalanan, Masya Allah, bapak-bapak kaum muslimin muslimah itu banyak yang berjalan menuju masjid, menuju musola. Beda halnya dengan apa? Subuh di luar Ramadan. Sangat sedikit sekali orang terlihat di jalan menuju masjid. Ini adalah keberkahan. Bagaimana tidak berkah? Mengerjakan sholat sunnahnya saja 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan subuhnya? Lalu bagaimana subuh yang dilaksanakan secara berjamaah? Lalu bagaimana kalau seandainya setelah subuh dia duduk berzikir sampai terbit matahari, mengerjakan salat duha fi awal waqt atau salat syuruk? Maka keistimewaan subhanallah luar biasa sekali. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa keberkahan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dari berkahnya makan sahur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memaksimalkan raihan pahala ketika sahur. Sahur pun itu berkah, jangan disia-siakan. Ada hal-hal yang terkait dengan
sahur ini. Untuk materi saya kira saya cukupkan. Tersisa di sini jam 17 lebih 13 menit, 12 menit ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Ya, silakan. Terima kasih. Kalau kita mau mengikuti sifat tidurnya Nabi dalam artian mengikuti jumlah waktunya nggak bakal sanggup. Karena Nabi SAW itu adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita ngikuti Nabi SAW. Kalau ngikuti dari sisi waktunya gitu ya, nggak bisa. Karena beliau tidur seperti awal malam, kemudian bangun di sepertiga terakhirnya gitu. Berat banget kalau mau mengikuti Nabi SAW. Dan beliau ketika tidur seperti tidak tidur. Terbukti apa? Karena ketika beliau bangun kadang-kadang langsung sholat tidak berwudu. Itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi berat kalau kita mau mengikuti. Paling yang kita bisa ikuti adalah kaifiyahnya, tata caranya. Kalau waktunya itu berat banget. Kaifiyahnya tidur dengan miring ke sebelah kanan, meletakkan tangan seperti ini, ya bisa diikuti gitu ya. Tapi kalau untuk diikuti porsi tidurnya gitu ya, maka itu berat. Nabi itu tidak seperti manusia pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau melaksanakan di siang hari ada qailulah. Qailulah itu bisa dilaksanakan sebelum zuhur atau setelahnya. Yang penting tujuannya adalah untuk nanti kuatnya kita melaksanakan apa? Salat malam. Maka kalau seandainya bapak-bapak pengen ngajari anak-anaknya bisa maksimal tarawih, ya diajari untuk tidur siang. Habis zuhur suruh tidur gitu. Biar nanti tarawihnya mereka juga tidak cuma sekedar mainan saja, tetapi mereka juga bisa mengikuti sampai selesai. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Muslimah juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kertas. Kalau tidak ada, mungkin kita tambahi lagi materinya. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Tentang yang keempat sekarang. Tadi 1, 2, 3. Apa saja tadi? Puasa, tarawih, sahur. Sekarang yang keempat. Yang berkah di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Yang berkah di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, bukan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam. Kalau seandainya 1000 malam berarti kan sudah dilipat gandakan berapa? 1000 kali lipatnya, lebih daripada 700 kan? Subhanallah, Lailatul Qadar ini bukan hanya 1000 malam, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kebayang jamaah betapa murahnya Allah kepada hamba-hambanya. Orang ketemu dengan Lailatul Qadar sekali saja seumur hidupnya, dan dia maksimal ibadah kepada Allah di saat itu berkah luar biasa. Kenapa? Berarti dia punya tambahan umur seperti 83 tahun lebih
isinya kebaikan semuanya tanpa dosa. Umpamanya hidup di dunia 60 tahun. Seandainya dia hidup di dunia 60 tahun. Dia pernah ketemu dengan Lailatul Qadar dan beribadah di dalamnya sekali. Ya tilawah Quran, ya berdoa, ya ibadah-ibadah lain di Lailatul Qadar tersebut. Ketemu dengan Lailatul Qadar sekali dan dia maksimal, maka subhanallah, dia seperti punya tambahan umur 83 tahun. Lebih lama daripada umur dia hidup di dunia. Luar biasa banget. Lalu bagaimana kalau seandainya sekarang yang ketemu dengan Lailatul Qadar sampai 10 kali ketemu dengan Lailatul Qadar? Maka berbahagialah ketika masih muda, masih sendiri, sudah ketemu dengan Lailatul Qadar karena aktif di masjid, jadi pemuda masjid, berbahagia. Bersyukurlah kepada Allah. Sudah berburu Lailatul Qadar sejak usia belasan tahun, nanti ketemu terus sampai akhir hayat. Subhanallah. Maka umur orang yang ketemu sampai puluhan kali dengan Lailatul Qadar itu seperti orang yang umurnya seperti umat Nabi Nuh, bahkan lebih. Kalau ketemu 10 kali dengan Lailatul Qadar kan seperti ada tambahan 830 tahun. Semuanya kebaikan tanpa ada dosanya. Luar biasa banget. Yang ketemunya sampai 20 kali. Liwang mulai dari 15 tahun sudah diajari dengan iktikaf sampai meninggal dunia, terus maksimal di Lailatul Qadar. Luar biasa sekali. Keberkahan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan hitung-hitungannya itu kita diberi 1 tahun itu 360-an malam ya. Allah meminta kepada kita untuk konsentrasi ibadah di malam hari. 1 bulan enggak, 1 pekan enggak juga, kurang dari 1 pekan, cuma 5 malam saja. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau mau berburu Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kejarlah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti kan nanti malam. Ya, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kalau pengen jaminan pasti ya sudah 1 sampai malam 21 sampai malam terakhir Ramadan, terus mantengin terus malam-malamnya, insya Allah pasti dapat. Kalau ngikuti saran Nabi, insya Allah juga dapat. Kalau ngikuti saran Nabi SAW. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk berusaha meneladani Nabi SAW, ijtihad, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan ketaatan yang sanggup kita lakukan. Tidak perlu diekspos semuanya, tidak perlu dicerita-ceritakan kepada orang lain. Sudah, kita punya amalan yang rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-abdu al-khafi, hamba yang tidak suka terekspos amal ibadahnya, hamba yang tersembunyi amal ibadahnya, tidak suka diekspos. Ada amalan yang memang ya diekspos. Laki-laki sholat berjamaah kan diekspos ya. Saya juga nggak mau pamer, saya sholatnya di rumah saja gitu. Bener nggak? Ya nggak bener. Mau laki-laki kok ya sholatnya di masjid, terekspos, iya. Demikian juga ibadah-ibadah sebagiannya memang terekspos, terlihat. Tapi usahakan kita itu punya amal ibadah yang antara kita dengan Allah saja. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan pasangan kita nggak tahu. Bahkan orang yang terdekat dengan kita nggak tahu apa yang kita kerjakan.
berupa amal kebaikan, dan ikhlaskan di saat itu. Jangan sudah disimpan-simpan kemudian setelah itu kayak kemarin saya ikhlas banget saat itu. Jangan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah secara maksimal di akhir Ramadan, karena finish sebentar lagi. Ayo kita pacu semangat kita, tunjukkan mana bukti kalau kita itu benar-benar cinta surga, rindu kepada surga. Tunjukkan bukti bahwasanya kita itu takut neraka. Tunjukkan bukti bahwasanya kita pengen selamat dari azab kubur. Tunjukkan bukti bahwasanya kita pengen bahagia di alam kubur. Kita pengen bahagia ketika di padang mahsyar. Ketika pengen dimudahkan ketika kita meniti sirat. Ayo kita, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Malam ganjil, mohon maaf kepada istri, kepada anak-anak, tidak untuk keluar ke toko, ke pusat perbelanjaan atau yang lainnya. Malam ganjil istimewa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Nak, mohon maaf istriku, malam ganjil jangan ganggu. Ayo kita tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah yang keempat, dan insya Allah ini sebagai pembahasan terakhir dalam majelis kita sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan. Ada pertanyaan apa tidak? Sebelah sana. Nggih, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Terima kasih. Terkait dengan sahur. Sahur itu adalah ibadah. Orang yang membantu, orang yang melaksanakan sahur itu adalah juga ibadah. Namun Nabi SAW tidak memberikan secara khusus. Kalau tentang memberikan buka itu kan jelas. Man aftara sha'iman gitu ya. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sendiri dan juga pahala orang yang menyantapnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kalau berbuka jelas, tapi kalau sahur sifatnya umum saja. Sifatnya secara umum. Siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi. Seorang yang senantiasa, orang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain. Dalil secara khusus saya tidak mengetahui. Kemudian yang selanjutnya doa istimewa. Di saat sahur doanya yang istimewa ngikuti ajaran Nabi dalam berdoa. Doa-doa Nabi kalau dihafalkan, diamalkan itu istimewa semuanya. Doanya Nabi itu enggak panjang, pendek-pendek, tapi cakupannya sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak. Yang pertama tadi apa, Pak? Subhanallah. Salat malam setelah tarawih. Para ulama mengatakan boleh saja melaksanakan qiyamul lail setelah tarawih, tapi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sebagian ulama mengatakan witir sama imam sampai selesai, kemudian nanti malam salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa witir lagi. Ada sebagian yang mengatakan ikuti imam sampai selesai, ketika imam salam berdiri lagi untuk menggenapkan, sehingga nanti di akhir malam dia witir. Itu juga dibolehkan dan itu direkomendasikan oleh para ulama seperti itu.
Kemudian tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, di antara tanda-tandanya adalah tanda-tanda yang di malam harinya itu adalah apa? Cerah, tidak ada cahaya, tidak ada ini, tapi cerah. Kemudian cuacanya itu apa? Pertengahan, tidak panas, tidak dingin, sedang gitu hawanya. Kemudian suasana untuk ibadah itu lebih semangat lagi dirasakan oleh seorang. Tentunya orang-orang yang berburu Lailatul Qadar akan merasakan seperti itu. Namun saya sarankan untuk tidak perhatian terlalu besar terhadap ciri-ciri alam. Karena kalau lihatnya cuma ciri-ciri alam saja, kemudian bertepatan dengan musim penghujan misalnya gitu ya, selikur mendung lah waktu Lailatul Qadar itu. Besok 23 mendung lagi, bukan. Pas sudah sampai 20 mendung. Duh, Lailatul Qadar kapan ya kemarin gitu kan, rugi banget. Enggak dapat gitu. Maka bersungguh-sungguhlah di malam itu sudah totalitas, malam ganjil totalitas. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksimalkan itu. Kalau seandainya malam berat untuk membaca Quran, sudah baca itu saja sampai pagi gitu. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Hadirkan hati tentunya ya di saat itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lakukan sesuatu yang nantinya bisa memaksimalkan kita untuk bisa jaga di malam hari, terjaga di malam hari. Tidak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk tidak tersibukkan dengan tanda-tanda pagi-pagi. Kalau disebutkan dalam hadis kan pagi-paginya itu matahari muncul tidak bercahaya, cahayanya kuat gitu. Cahayanya cuma putih saja mataharinya gitu. Tidak tersibukkan dengan itulah gitu. Tidak tersibukkan dengan itu. Tetapi sibukkanlah diri dengan ibadah semaksimal mungkin. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.